Shalom saudara-saudara, hari ini kembali kita dalam kelas persiapan Kairos Bible Study GPB Jemaat Kairos di minggu kedua bulan Juli 2022. Teks yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama adalah di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42, di mana di sana bercerita tentang kisah Marta dan Maria. Tema kita hari ini adalah duduk dan mendengarkannya. Nah, seperti biasa saudara-saudara, setelah jemaat kita ajak untuk membaca bersama-sama, mungkin karena teksnya pendek, teman-teman bisa mengajak membaca 1 atau 2 kali bersama-sama. Jadi misalkan bacaan yang pertamanya dengan bacaan yang cepat, tapi mungkin bacaan yang kedua dan ketiga itu bisa diajak sambil merasakan dinamika teks atau situasi teks begitu ya. Karena kita percaya dengan kita melakukan parafrase, maka kita akan menemukan kebenaran-kebenaran kekal yang di sana dapat kita temui melalui kata, kalimat atau ayat yang di dalamnya Tuhan bisa berbicara dan memperkenalkan dirinya dan tentang kita secara lebih detail. Nah, setelah kita melakukan pembacaan bersama-sama, lalu saudara akan memparafrase. Dan ini juga teman-teman bisa mengajak jemaat yang lain untuk memparafrasekan sambil kayak semacam jadikan icebreaker atau pencair suasana begitu. Jadi saudara bisa melakukan parafrase bergantian atau separuh-separuh. Jadi saudara memparafrase satu bagian, lalu teman di sebelah saudara memparafrase sebagian, teman di sebelahnya lagi memparafrase sebagian begitu ya. Sehingga ini akan menjadi hari yang menarik dan menyenangkan. Nah, setelah melakukan parafrase ini, teman-teman ajukan kepada mereka setelah kita membaca teks yang kita baca hari ini berulang-ulang, maka dari bacaan hari ini, apakah yang Tuhan perkenalkan tentang dirinya? Adakah di dalam bagian ini kita semakin mengenal tentang Allah Bapa, Allah Putra itu Yesus Kristus, atau Allah Roh Kudus? Dan lewat ayat mana, kata apa, atau bagian yang mana kita memperkenalkan atau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Nah, saudara-saudara, beri waktu kepada anggota KBS kita untuk menemukan kebenaran tentang Tuhan ini. Nah, setelah itu, saudara-saudara bisa secara bergiliran meminta atau saudara bisa memulainya terlebih dahulu dengan berkata, kalau saya menemukan kebenaran tentang Tuhan yaitu ini. Atau saudara bisa tunjuk salah seorang anggota tim kita untuk bagaimana menurut kamu, adakah bagian tertentu yang melaluinya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nanti teman kita kondisikan untuk bisa memulai pembicaraan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, dari penggalian yang Bapak lakukan, maka ada beberapa kebenaran tentang Tuhan yang bisa menjadi modal bagi kita untuk belajar bersama-sama. Yang pertama, dari peristiwa Marta, dan yaitu di ayat yang ke-38, yaitu semua orang boleh mengundang Yesus Kristus untuk datang ke rumahnya. Penekanan bagian ini adalah budaya masyarakat Timur Tengah waktu itu adalah orang-orang terhormat itu adalah pria. Wanita itu dipandang sebagai warga negara kelas 2. Tetapi meskipun Marta dipandang sebagai warga negara kelas 2, Marta diizinkan untuk mengundang Yesus dan Yesus mau datang ke tempatnya. Ini pesan yang begitu penting yang juga bisa langsung kita sampaikan kepada jemaat adalah dari kebenaran ini saya belajar bahwa siapapun kita, apapun kondisi kita, kalau kita mau mengundang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita, Dia pasti akan datang. Dia tidak pernah menolak kita. Nah, yang kedua, kebenaran kedua itu masih di kisah tentang Maria, di mana di sana dikisahkan Maria itu duduk dekat kaki Yesus. Nah, kebenaran yang kedua adalah semua orang boleh mendekat kepada Yesus Kristus. Nah, biasanya orang yang duduk dekat Yesus itu adalah para pria terhormat, seperti Simon orang Farisi yang mengundang Yesus. Tetapi dalam teks ini, yang duduk di samping Yesus bukan muridnya. Yang duduk di dekat kaki Yesus bukan para murid, tetapi Maria duduk dan terus mendengarkan
Yesus. Nah, kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa semua orang boleh mendekat kepada Yesus, termasuk orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang merasa dirinya hina, dan begitu banyak cacat celah. Dia boleh datang mendekat kepada Yesus. Kebenaran yang ketiga adalah Tuhan Yesus tidak terprovokasi oleh keadaan, melainkan dia tetap memperkatakan kebenaran sebagaimana kebenaran. Ini dapat kita lihat dari ayat 41 sampai dengan ayat 40 sampai dengan ayat 41. Di mana di sana dikisahkan pada waktu Yesus sampai di rumah Marta sesuai dengan budaya waktu itu, dia memberi jamuan kepada Yesus dan murid-muridnya. Namun di tengah-tengah acara jamuan itu, ternyata Marta merasa mulai kewalahan karena dia mengalami namanya mixed feeling atau pikiran yang campur aduk antara senang, panik, khawatir, dan macam-macam. Lalu apa yang terjadi? Si Marta ini boleh mempersalahkan Yesus dan mempermasalahkan adiknya. Nah, di tengah-tengah situasi, Marta sedang membuat jamuan terbaik untuk Yesus. Dan Yesus dipersalahkan oleh Marta. Lalu apa respon Yesus di ayat 40 dan 41? Di sana kita melihat bahwa Yesus tidak merasa sungkan kepada Marta yang sedang berbuat baik kepadanya. Yesus tidak merasa sungkan untuk mengatakan kebenaran kepada Marta yang jelas-jelas sedang sibuk melayani dia. Apa yang Yesus lakukan adalah Yesus menegur kesalahan Marta. Yesus menyingkapkan kesalahan Marta. Apa itu kesalahan Marta? Di ayat 40 misalnya, dimulai dengan Marta itu sibuk melayani. Kata sibuk melayani di sini memiliki arti Marta mengalami pergeseran fokus. Artinya apa? Pelayanan yang sedang dia kerjakan, tindakan mempersiapkan jamuan yang sedang dia kerjakan, itu ternyata tidak ditujukan untuk Yesus. Tetapi itu semua ditujukan untuk melayani dirinya sendiri, supaya dia mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan, mendapatkan standing applause dari orang-orang yang melihat, dan bukan untuk Yesus. Namun mengesankan pelayanannya itu untuk Yesus. Itulah disebutkan sebagai sibuk melayani. Nah, oleh karena Marta mengalami pergeseran fokus tadi itu, mengakibatkan di ayat yang ke-41, Marta menjadi khawatir. Kata khawatir di sini memiliki makna pikiran Marta terpecah. Konsentrasi Marta terpecah belah, terseret ke berbagai macam hal, sehingga Marta ingin mengerjakan segala sesuatu, ingin mengerjakan banyak hal di waktu yang bersamaan. Akibatnya apa? Di ayat 41, Marta yang ketiga menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata menyusahkan diri dengan banyak perkara di sini memiliki arti bahwa Marta melakukan aktivitasnya dengan penuh keributan. Jadi ini polanya saudara-saudara, bermula dari fokus yang bergeser, berdampak kepada pikiran yang terpecah belah, dan akibatnya perilakunya menimbulkan masalah. Bermula dari konsentrasi atau fokus yang terdistraksi, membuat pikirannya bercabang-cabang, dan akhirnya Marta menjadi pribadi yang sensitif. Sehingga Marta bukan hanya memarahi Yesus, meskipun dia menyebut dia sebagai guru atau Tuhan, tapi dia memarahi Yesus karena dia menuduh Tuhan Yesus itu tidak peduli, tidak peka, tidak kasihan. Dan dia juga mempermasalahkan adiknya. Adiknya dia lihat, dia katakan bahwa Maria itu membiarkan Marta bekerja seorang diri. Karena pikirannya yang bercabang-cabang tadi itu bermula dari fokusnya yang bergeser, Marta tidak sungkan mempermalukan adiknya di tempat umum. Nah, ini saudara-saudara, teguran Yesus. Lalu yang keempat, kebenaran tentang Tuhan, yaitu duduk dan mendengarkannya adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik ini kalau di dalam bahasa aslinya, itu kalau dalam bahasa Inggris terjemahkan adalah good portion. Yaitu
ibarat makanan, si Maria itu memilih makanan yang terbaik, jenis makanan atau menu yang terbaik. Dan begitu pula yang dilakukan oleh Maria ketika dia memilih untuk duduk dekat kaki Yesus. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian, sehingga firman itu mengubah pikiran dan hatinya, sehingga tindakannya itu benar-benar diubah. Dan Maria yang sama yang saat ini mendengarkan Yesus dan duduk di kaki Yesus, Maria ini pula yang meminyaki Yesus, mengurapi Yesus sesaat sebelum Yesus disalibkan. Di mana pada waktu itu Yudas berkata, untuk apa pemborosan minyak ini? Lebih baik dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Lalu Yesus berkata, tindakan Maria ini akan selalu diingat oleh setiap orang. Mengapa Maria bisa melakukan tindakan yang spektakuler itu? Bermula dari dia memilih duduk mendengarkan Yesus. Bermula dari duduk mendengarkan Yesus dan mengizinkan firman-Nya mengubah pikiran dan hatinya, sehingga seluruh hidupnya diubahkan. Dan inilah yang tidak dapat diambil oleh dunia. Kalau Marta, dia fokusnya adalah dirinya sendiri supaya mendapat pujian dan pengakuan. Sehingga ketika ada orang lain perform lebih baik daripada Marta, maka pujian yang sudah pernah didapat oleh Marta itu akan menjadi milik orang lain. Saudara-saudara, ini kebenaran tentang Tuhan. Teman-teman bisa menambahkannya dengan penemuan-penemuan teman-teman sendiri sesuai dengan pergumulan kita di dalam menanggapi teks firman Tuhan. Kemudian ajak seluruh peserta KBS untuk belajar tentang manusia dengan menggunakan prinsip DP2T, yaitu dari bacaan ini apakah ada dosa yang perlu ditinggalkan, apakah ada perintah yang harus diperhatikan, apakah ada teladan yang harus diikuti, dan apakah ada teguran yang harus diperhatikan. Nah, saudara-saudara, berapa dosa, perintah, teladan, teguran yang bisa saya sharingkan adalah yang pertama tentang dosa. Saya ditegur oleh Tuhan dua hal. Yang pertama, sibuk beraktivitas rohani tanpa mau mengambil waktu yang cukup untuk duduk mendengar maksud dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita seperti Marta, sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi lupa duduk bersimpuh, memohon hikmat Tuhan, memohon Tuhan berfirman tentang apa yang harus disampaikan di kelas KBS kita. Seringkali kita menjalani rutinitas tanpa makna ini. Kemudian saya ditegur juga tentang dosa marah, yaitu seringkali tanpa saya sadar, saya menjadi marah ketika melihat orang lain tidak mengerjakan atau tidak sibuk seperti yang saya lakukan. Teman-teman bisa menemukan dosa yang lain sesuai dengan pergumulan teman-teman semua. Lalu perintah. Apa itu perintah? Ada dua. Perintah yang pertama, kita perlu memahami bahwa setiap orang itu memiliki sifat, memiliki karakter, memiliki temperamen, memiliki prioritas, memiliki pilihan hidup yang berbeda-beda, yang tidak selalu sama dengan kita. Nah, kita harus pahami itu dan tidak boleh memaksakan kehendak. Perintah yang kedua adalah kita perlu melakukan namanya first thing first, yaitu mengutamakan hal yang paling utama di antara hal yang utama. Apa itu? Dengan menjalani hidup, yakni duduk dan mendengarkan isi hati Tuhan sebelum kita bertindak. Kemudian teguran. Yang pertama tentang pelayanan. Aktivitas pelayanan harus dibangun atas dasar kehendak Tuhan dan bukan atas kemauan dan ambisi pribadi. Yang kedua, pola dasar. Kita harus mengikuti pola dasar yang Tuhan ajarkan, yaitu duduk, dengar, lakukan. Di mana kita perlu terlebih dahulu duduk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kristus tidak menghendaki murid-muridnya sibuk melayaninya, namun tidak mau duduk mendengarkan suaranya. Kristus mau para muridnya mendengarkan suaranya, sehingga suara atau firman itu mengubah kehidupannya, baru bertindak.
Jika tidak demikian, kita akan mengulangi pola yang sama dari Marta, membuat masalah demi masalah. Yang terakhir tentang teladan. Yang pertama, ketegasan. Tuhan Yesus Kristus secara terus terang mengoreksi apa yang menjadi kesalahan dan menegur Marta yang sedang sibuk melayaninya, dan memberi afirmasi terhadap Maria yang memilih untuk duduk mendengarkan Dia senantiasa. Kemudian yang kedua, teladan adalah berani. Maria berani memilih untuk tetap duduk dan mendengarkan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang penuh dengan teror dari Marta. Nah, komitmen hidup baru 3S, simple, sederhana, dan segera. Yang pertama, kita perlu bertobat. Bertobat dari kebiasaan marah dan menghakimi sesama, oleh karena sesama tidak seperti yang kita pikirkan. Kita harus berhenti bertobat. Itu belum tentu kita lebih baik dari mereka, dan belum tentu mereka yang kita hakimi itu salah. Yang kedua, kita perlu berlatih, yaitu melatih dan membiasakan diri untuk duduk mendengarkan Tuhan, baru bertindak. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan tetap semangat.